Oke, video kali ini akan berisi tentang biaya materai 10.000 pada dokumen TC atau Trade Confirmation untuk investor saham, lalu pembebasan biaya materai jika dokumen di bawah 5 juta, dan juga strategi menghadapinya agar tak menjadi bola liar. Zombie apocalypse. Oke, latar belakang di sini kita tahu ada berita biaya materai 10.000 yang dikenakan pada Trade Confirmation, dan ini adalah contoh TC atau Trade Confirmation dari teman kita, di mana gross amount atau tradingnya adalah sebesar 600.000 pada hari itu, pada satu TC, lalu total charge sebesar Rp900. Nah, kalau materai 10.000 dikenakan, maka apa kata dunia? Sungguh jauh dari 900, ya kan? Bahkan muncul slogan Yuk Nabung Materai sebagai bentuk sindiran untuk yuk nabung saham. Oke, ini adalah dokumen press release dari IDX yang tentang biaya materai yang menggemparkan pasar saham. Judulnya Pemenuhan Biaya Materai atas Transaksi Surat Berharga di Bursa. Bisa kita lihat di dalam dokumen ini, telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai pada 26 Oktober 2020. Nah, jadi setiap Trade Confirmation atau TC tanpa batasan nilai nominal, jadi berapapun pada satu TC akan dikenakan biaya materai sebesar 10.000 per dokumen. Nah, yang dikenakan adalah pihak investor menurut pasal 3 angka 2 huruf E, pasal 5, pasal 7 angka 1 huruf B, dan pasal 9 angka 1 UU Bea Materai. Nah, di paragraf selanjutnya, sebenarnya kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada Jumat 11 Desember. Lalu, wajib pungut bea materai memiliki kewajiban memungut bea materai dari investor atas setiap TC yang diterbitkan. Nah, ini teknis serta kebijakan implementasi UU Bea Materai tetap sejalan dengan program pendalaman pasar. Lalu, bea materai ini diharapkan tidak menyurutkan minat investor. Oke, lalu kami cari berita sosialisasi bea materai. Di sini dikatakan bahwa DJP melaksanakan sosialisasi pada Selasa 10 November melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Pada artikel tersebut juga disebutkan bahwa tarif bea materai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yaitu single tarif 10.000 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas 5 juta. Nah, ini artinya mungkin di atas 5 juta baru dikenakan 10.000. Nah, lalu ini adalah definisinya. Bea materai adalah pajak atas dokumen, lalu dokumen adalah sesuatu yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, ataupun elektronik. Lalu kami cari berita tentang sosialisasi bea materai, dan benar saja ini 1 month ago, berarti ini November. Lalu kami rangkum seperti ini, bahwa UU Nomor 10 Tahun 2020 telah disahkan pada 26 Oktober 2020 oleh Presiden. Lalu UU tersebut dibuat untuk memenuhi tantangan penerimaan negara yang tinggi dan juga adanya perubahan transaksi bisnis masyarakat. Kalau dulu hanya dokumen kertas, tetapi sekarang ada dokumen kertas dan juga dokumen elektronik. Nah, sebenarnya bea materai ini telah ditetapkan pada UU Nomor 13 Tahun 1985, di mana dulu bea materai adalah 500 dan 1.000, namun dirubah menjadi 3.000 dan 6.000 pada tahun 2000. Nah, berarti dari tahun 2000 itu sudah 20 tahun yang lalu. Nah, jika dihitung seharusnya dari 20 tahun yang lalu, bea materai itu menjadi 25.000 karena memperhitungkan inflasi dan juga income per kapita masyarakat. Tapi karena pemerintah berpihak ke masyarakat dan UMKM, jadinya bea materai yang 25.000 itu harusnya dipotong, jadinya hanya 10.000 saja.
Nah, ini lalu biaya materainya hanya satu atau single rate, yaitu dipukul rata 10.000. Tidak dibagi dua, seperti dulu 3.000 dan 6.000. Nah, kalau dokumennya di atas 5 juta, baru dikenakan biaya materai. Kalau dulu di atas 250.000 baru dikenakan biaya materai, sekarang di atas 5 juta baru dikenakan biaya materai. Tetapi dokumen yang dimaksud dicontohkan pada video tersebut adalah dokumen pembayaran listrik, bukan saham. Nah, lalu poin berikutnya adalah penerbitan materai digital. Dan juga pemungut materai dikasih kepastian hukum. Lalu khusus di tahun 2021 saja, materai tempel lama masih berlaku dengan minimal 9.000. Jadi bisa dipenuhi dengan menempel 2 materai 6.000-an, atau menempel materai 3.000 dan juga 6.000, atau menempel 3 materai 3.000. Nah, lalu ini penerbitan materai elektronik, yaitu merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Nah, kalau kami bayangkan materai elektronik ini mungkin seperti Bitcoin. Nanti ada QR scan, code, lalu ada wallet address-nya, ini kode uniknya seperti ini. Nah, tapi video tersebut tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang pembebasan biaya materai untuk dokumen yang di bawah 5 juta, sehingga kami menelaah lebih lanjut UU nomor 10 tahun 2020, dan kami mencari pasal 3 angka 2 huruf E, pasal 5, pasal 7 angka 1 huruf P, dan pasal 9. Nah, kami menemukan dokumen yang dimaksud. Ini adalah salinan dokumen Undang-Undang nomor 10 tahun 2020. Ini berarti benar, lalu ini disahkan tanggal 26 Oktober 2020 oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo. Berarti ini dokumennya sudah benar. Lalu kita lihat per pasalnya, ini adalah pasal 3 ayat 2 huruf E di sini. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi ini dokumen transaksi surat berharga. Nah, ini apa sih? Kalau kita lihat di bagian penjelasan pasal 3 ayat 2 huruf E, yang dimaksud dengan dokumen transaksi surat berharga adalah trade confirmation atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga. Lalu kita lihat selanjutnya pasal 5. Di situ dijelaskan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar Rp10.000. Lalu pasal 7 tidak ada angkanya, tetapi kami asumsikan ini angka 1 huruf B. Biaya materai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa ijazah. Lalu pasal 9 ayat 1, dokumen yang dibuat sepihak, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Jadi artinya biaya materai ini akan dibebankan pada investor yang menerima trade confirmation. Oke, lalu kita mencari penjelasan tentang dokumen yang di bawah 5 juta untuk dibebaskan dari biaya materai 10.000. Nah, di pasal 3 ayat 2 huruf E ini untuk investor dokumen transaksi surat berharga, tetapi di huruf G di sini dijelaskan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta baru dikenai biaya materai. Jadi dokumen yang dimaksud pada huruf G ini berbeda dengan dokumen yang dimaksud pada huruf E, sehingga dokumen trade confirmation hanya dikenai huruf E saja. Jadi trade confirmation yang di bawah 5 juta pun juga akan dikenai biaya materai. Oke, lalu bagaimana strategi atas kebijakan biaya materai? Nah, jika biaya materai per trade confirmation adalah 10.000, lalu trade confirmation diterbitkan per 1 hari jika ada transaksi pada hari tersebut. Maka jika sebulan 20 hari kerja dan kita trading setiap hari kerja, maka biayanya adalah 200.000. Karena bagi kami tidak mungkin 1 bulan hanya bertransaksi di 1 hari saja.
Nah, jika modal kita 100 juta, maka biaya per bulan adalah 20.000, yaitu 0,2% dari 100 juta. Nah, jika fee broker 0,15% beli dan 0,25% jual, maka total jual dan beli yaitu 0,4%. Tetapi, masih ada biaya lain seperti VAT, levy, dan KSEI yang hampir sama dengan fee broker. Jadi totalnya adalah fee broker tambah VAT, levy, KSEI ditambah materai. Kalau dihitung sekitar 1%, sehingga minimal profit itu adalah 1%. Nah, jadi jika modal Anda 100 juta, tunggulah sampai profit Anda di atas 1%, baru boleh di take profit. Kalau Anda cut loss, maka Anda harus rela kehilangan 1% lagi uang Anda untuk fee dan materai di luar floating loss Anda. Jadi kuncinya profit harus di atas 1% dan rela kehilangan 1%. Nah, cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah membeli saham sebelum 2021. Walaupun jualnya di tahun 2021, tapi minimal mengurangi biaya materai Anda lah. Nah, gimana? Setuju atau tidak? Apa strategi kalian? Komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe kalau Anda ingin update dan berdiskusi. Caranya klik tombol subscribe seperti ini. Untuk apresiasi dan melihat karya yang lainnya, silahkan buka di halaman traktir.id/sahamkings. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk follow halaman Traktir Saham Kings dan juga ikuti Instagram Saham Kings, juga channel Telegram Saham Kings. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Saham Kings. Terima kasih, salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie apocalypse.